Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Gitwif April Rahman, selaku Clothing Gunadarma IO, yang dimana hal ini saya menjadi moderator di Weekly Fest terakhir tentang CP ini, atau yang dikenal Competitive Programming. Nggak lama-lama, saya langsung, nggak lama-lama, ini akan membahas tentang CP atau dikenal dengan Competitive Programming yang akan dibawakan oleh Kak Andika. Ya, disilakan Kak Andika. Ya, baik. Terima kasih. Suara saya terdengar aman kan? Aman, Kak, aman. Oke. Baik. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang kembali teman-teman dan kakak-kakak sekalian dalam pertemuan rutin kita ya pada Rabu malam Kamis ini, yaitu Zoom meeting dari Competitive Programming ya. Pada malam ini, pada pertemuan terakhir ini kita akan membahas topik yang cukup menarik dan seru tentunya, yaitu topik fungsi ya. Ya, begitu langsung saja kita mulai. Kita sebelum ke definisi dari fungsi itu sendiri, kita akan mengetahui dulu kenapa ada fungsi gitu ya. Kenapa make atau kenapa ada gitu. Jadi teman-teman suatu waktu nanti ketika dalam membuat codingan gitu, mungkin akan melakukan hal yang sama gitu, berulang gitu. Kayak misal dalam suatu perulangan gitu, teman-teman akan perlu untuk melakukan penghitungan rata-rata semisal. Jadi misal teman-teman melakukan perulangan dari data-data mahasiswa, lalu teman-teman butuh nilai rata-rata, lalu nanti setelah keluar dari looping itu masuk ke looping lain atau ke operasi lain, perlu lagi nilai rata-rata. Nah, dari situ kemungkinan kita nggak perlu melakukan namanya copy paste codingannya gitu. Kita bisa membuat fungsi gitu. Begitu juga dengan contoh lainnya nanti. Yang kalau di competitive programming sih rasanya jarang gitu. Karena ya kita langsung memikirkan solusinya apa gitu biar cepat. Karena kita kayak ngeperan atau memotong biar nggak terlalu banyak looping, nggak terlalu banyak apa gitu kan. Gitu. Nanti mungkin di software engineering atau di web nanti baru terasanya. Kita langsung kita share screen. Sudah terlihat ya share screen-nya. Nah, kita mulai dari definisinya ya. Ya, fungsi dalam C++ ya, atau dalam kebanyakan bahasa pemrograman itu adalah suatu blok program yang berisi sekumpulan pernyataan dengan tujuan menjalankan suatu proses tertentu, di mana blok tersebut hanya dieksekusi jika dilakukan pemanggilan. Jadi kalau nggak dilakukan pemanggilan, jadi fungsinya itu nggak akan berjalan. Seperti pada ada seorang teman yang kayak bertanya waktu pertemuan pertama itu. Jadi kalau ada fungsi itu yang bukan di dalam in main gitu misal, nah itu nggak akan dijalankan dia kalau nggak dipanggil. Untuk pendeklarasian fungsinya itu sendiri nanti kayak ada beberapa bagian gitu ya kan. Nanti ada namanya, biar namanya itu biar kita panggil-panggil gitu di mana-mana. Kalau nanti ada parameter, kita lihat di codingannya. Parameter itu biar lebih kenalnya adalah yang di dalam kurungnya nantinya. Di dalam kurung. Kalau nanti ada badan fungsinya. Jadi kayak in main yang kita biasa lihat itu kan ada kurung kurawal. Nah di dalam situlah itu yang disebut dengan badan fungsi. Lalu nanti ada return value gitu. Kalau di in main misalnya biasa kita lihat mungkin di code editor online itu ada return 0. Nah, itu juga termasuk dalam return value gitu. Jadi ada return 0 tuh kalau di suatu fungsi itu nanti memberhentikan fungsi itu gitu. Nanti teman-teman bisa coba saja gitu kalau masih pakai return 0 gimana, taruh taruh cout di bawahnya bisa jalan apa enggak, itu dicoba-coba. Jadi nanti ada fungsi, intinya adalah ada fungsi yang bisa membalikan nilai nanti return value
atau ada fungsi yang dia nggak mengembalikan apa-apa gitu. Itu nanti menggunakan keyword void. Nah, ini contoh deklarasi fungsinya. Nah, yang bukan void itu biasanya suatu tipe data. Tipe data ini nanti menentukan return-nya, menentukan pengembalikan nilainya. Kita ingin mengembalikan nilai apa, tipe datanya sesuai dengan itu. Jadi kalau kita nanti membalikan nilai string atau nilai char, ya string atau char kalau di C++ ya. Nah, berarti itu sesuai dengan tipe data yang di sini. Jadi di sini string add, berarti returnnya ya harus string. Karena nanti kalau nggak sama returnnya, dia error. Dan bergantung dari code editor teman-teman ya, text editor teman-teman, ada yang menunjukkan bahwa itu udah syntax error, ada juga yang perlu di-run dulu. Jadi namanya nanti ada syntax error, ada logic error. Nah, ini penjelasan programnya, deklarasi fungsi, ya. Tujuan di sini fungsinya ya hanya menjumlahkan ya. Di sini hanya contoh. Nanti fungsi-fungsi ya bisa menjadi lebih rumit. Ya tentunya fungsinya itu tadi purpose-nya ada tujuan fungsinya itu ada ya biar kita itu nggak mengulang-ulangi gitu. Ada nanti ada prinsip dry code ya, don't repeat yourself gitu. Jadi kodenya itu biar nggak berulang-ulang gitu, biar lebih mudah memaintainnya, apa, mengaturnya, biar kalau berinteraksi dengan programmer lain atau dengan seseorang klien gitu, biar lebih mudah dalam menjelaskan dan lebih mudah dipahami gitu. Ya ini penjelasannya ya. Berhubungan dengan deklarasi yang ini, ada in tipe data dari return value. Ya, ya. Jika tidak memiliki return value ya void nantinya. Jadi kalau sudah void nggak perlu ada returnnya. Returnnya bisa kalau ada void. Itu nanti memaksa untuk berhenti fungsi itu ya. Konsepnya mirip dengan break kalau di loop gitu. Add itu nama fungsinya. Lalu number 2 ini parameter. Nah, ini dalam kurung ini parameter. Ini sebelumnya bersifat opsional ya. Jadi bisa aja di dalam fungsi itu nggak punya parameter. Nah, ini block code-nya ya, di dalam kurung kurawal ini, badan fungsinya. Nah, return number-nya ini. Nah, ini contoh lainnya dalam bentuk lengkapnya ya. Di sini ada input-nya. Dan ini. Nah, di sini ini contoh biar nggak berulang-ulang nih. Sebenarnya di sini cukup mudah sih kalau karena purpose-nya atau tujuannya hanya menjumlahkan gitu kan. Ya tinggal 1 tambah 2 di sini 2 tambah 5. Tapi nanti mungkin kalau ada operasi yang lebih kompleks gitu kan. Nah, begini kan bagus gitu. Kita jadi lebih mudah bacanya dan ya lebih mudah dipahami gitu. Oke. Sebelum ke slide selanjutnya, kita akan tadi mengenai tentang fungsi yang tidak membalikan apa-apa gitu. Kita masuk ke contoh sini. Coba kita masuk ke tulis codingannya ya. Ya in result sama dengan add 1 2. Show result. Nah, oke. Nah, untuk pendeklarasian fungsi sendiri di sini ada dua cara ya. Kalau nggak salah tuh ada kayak apa itu pass by reference atau pass by pointer gitu. Saya nggak ingat. Yang pasti dua ini contohnya. Yang pertama adalah fungsinya ada di atas eh, apa ini fungsi main gitu. Jadi kita buat fungsi add gini in A in B gitu. Return A plus B. Nah, ada cara yang begini. Di sini kan kalau kita pahami secara flow-nya, secara bergeraknya, dia kan pertama dari main dulu. C++ ya, C++ dari main dulu. Walaupun dia ada apa jalaninya dari main dulu, tapi dia tetap jalan dari atas itu.
dia ngecek dulu ke sini, ke apa line selanjutnya, lalu ke sini. Di sini dia sudah mencatat, oh di sini ada suatu code gitu, ada code fungsi atau apa dianggapnya pokoknya ada suatu deklarasi atau fungsi atau suatu apa suatu kode gitu. Baru nanti saat di main, jadi saat kita menggunakan ini dia terdeteksi bahwa ini ya ada di memori gitu, sudah dideklarasikan. Nah, di sini saat kita hover misal, nah di sini diketahui. Kalau kita letakkan di bawah, nah ini bisa, tapi berbeda kalau di C++ itu beda. Maksudnya kalau di JavaScript teman-teman belajar itu nanti ada hoisting sebutannya atau menarik gitu kan. Jadi dia kalau JavaScript itu perjalanannya adalah meng-scan dulu semua semua apa ini kodenya itu dari satu file ini di scan dulu semua simpan di memori. Jadi saat nanti misalkan di fungsi utamanya dia butuh fungsi ini ya dia bisa langsung dipakai gitu. Nah kalau di C++ atau di C gitu dia harus dari atas ke bawah dan nemuin main dulu. Jadi kalau mau fungsinya di bawah gini, di bawah main, kita harus membuat dia terdeklarasi dulu. Yaitu ya begini. Nah, gini baru bisa. Nah, kita coba kalau gini kan nggak ada errornya nih. Coba kita jalanin. G++, itu coba. G++. Nah, di sini meskipun nggak ada error dari code editornya, ternyata dia error saat di terminalnya. Berarti di sini dia masuk ke dalam apa ini? Oh, syntax error ya tetepan. Nah, ini wasn't declare gitu. Padahal nggak ada error pas di hover juga ada gitu ya. Tapi nggak bisa. Coba kalau gini. Nah, dia berjalan. Dia berhasil di compile gitu. Kalau berhasil di compile dia ada file.exe-nya. Nah, dan gitu bisa dijalanin gitu. Ah, pas 3 sama 7. Nah, ini tergantung preferensi masing-masing mau yang gimana. Mungkin aja ada yang berpikir kayak, oh nanti saya mau buat suatu fungsi gini, saya tulis-tulis dulu gitu. Ya kalau ada yang belajar berasal dari Java mungkin ada kayak interface atau apa gitu ya. Bikin apa apa itu sebenarnya? Bikin fungsi-fungsi nama-nama fungsi yang akan digunakan dulu gitu. Nah, meskipun kita udah nulis nama-namanya tapi kita nggak buat badan fungsinya gitu di situ. Saat digunakan nanti nah baru kita bikin badan fungsinya gimana. Yaitu kalau teman-teman belajar aja gitu di interface di apa di Java atau di C Sharp atau di apa. Nah, ini fungsi yang mengembalikan suatu nilai. Kalau yang void yang tidak mengembalikan suatu nilai ya mudah aja ya. Misal kita komen dulu nih. Ini kita juga komen fungsi add gitu. In A, in B. Coba dia return A, B gitu. Nah, dia nggak bisa nih error. Void tidak bisa in. Dia nggak bisa di dalam sini nih kalau void. Karena dia nggak mengembalikan apa-apa, ya fungsi void. Berarti dia nggak bisa di assign atau dimasukkan ke dalam suatu variabel. Gitu. Dia harus dijalankan. Begini. Oh, tetap nggak bisa. Oh, bisa. Nah, ini yang ini bisa, yang ini enggak. Nah, dia merah apa error juga nih, syntax error. Dia nggak bisa nge-return. Langsung kita outputin nggak apa-apa kalau di sini. Bisa. Nah, nggak ada error. Coba kita jalanin. Apakah ada suatu error? Enggak. Coba ini 3. Benar. 3 itu penjumlahan dari 1 tambah 2 gitu ya. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, di void juga bisa melakukan return. Tapi begini nih.
return yang nggak membalikan apa-apa gitu. Dia berarti memberhentikan. Coba kita kasih output masuk fungsi. Coba di sini. Keluar fungsi. Kita lihat bagaimana. Nah, dia yang menjalankan yang masuk fungsi. Setelah masuk ke blok return, nah yang bawahnya nggak keluar apa nggak dijalanin. Mirip, malah kayaknya persis dengan konsep break gitu ya. Karena fungsi ini saya belum pernah pakai sebutan fungsi nested function gitu ya di dalam C++. Malah kayaknya ya kayak nggak pas gitu karena kalau kita dalam competitive programming inginnya cepat dan sederhana dan ya inilah cepat itu loh. Jadi kayak sebutan nested function itu sih kurang tahu ada atau bisa atau enggak. Itu sih nggak pernah pakai aja gitu. Kalau mau dicoba silakan. Nested function tuh gimana gitu. Gitu. Jadi di sini kalau void dia ada return, tapi dia nggak mengembalikan apa-apa. Kalau ditambahin sesuatu gitu, nggak bisa. Bahkan return nol pun nggak bisa. Dia return doang. Kalau udah return, yang bawahnya, bukan yang bawahnya lagi. Kalau udah return, seblok function ini langsung berhenti gitu. Jadi nggak jalanin apa yang ada di bawahnya lagi gitu. Bahasanya gitu. Begitu. Jadi nanti ini dibutuhkan ya kalau fungsinya itu mungkin kita sudah mencapai suatu kondisi tertentu, katakanlah pakai percabangan if apa gitu. If A itu ternyata sama dengan B, ya udah return aja, nggak usah dijalanin gitu. Atau if A itu ternyata negatif, ya udah, pokoknya bisa pakai kondisi juga di situ. Return. Nah selanjutnya ini apa namanya? Void ya. Selanjutnya nanti ada istilah lain di sini. Ubah dulu. Yaitu ada yang disebut dengan override gitu, override function. Semisal saya mau buat kalau teman-teman belajar PBO atau uh, OOP, Object Oriented Programming itu nanti ada disebut polymorphism di situ. Konsepnya adalah fungsinya itu sama, apa sih? Entity itu sama itu, entitas itu tuh sama, tetapi apa yang dilakukannya itu berbeda. Jadi misalkan ada entity makhluk udara dan makhluk darat gitu. Mereka berdua ini sama-sama bergerak, tetapi bergeraknya berbeda gitu kan. Ada yang bergeraknya dengan apa di darat itu mungkin dengan variabel-variabel tertentu, nah, tapi yang satunya terbang gitu. Sama-sama bergerak, tetapi apa yang dibutuhkannya atau apa yang dilakukannya berbeda. Gitu. Nah, di sini bisa dilakukan misalnya kita di sini kan sebelumnya adalah menambahkan dua buah bilangan. Semisal kita mau nambahin tiga buah bilangan. Nah, nggak ada error. Tapi di sini ada apa ini? Function definition. Oh, iya. Kita buat lagi di sini in C. Nah, nggak ada error. Nah, coba kita jalanin. Apakah ada perbedaan? Tetap 37. Nah, di sini juga sebuah keuntungan ya dari bahasa pemrograman modern. Jadi dia sudah mengetahui kalau dia parameternya ini ya. Nah, di sini juga sebagai pengetahuan bahwa kalau mau dia di override gitu, yang harus membedakannya adalah parameternya gitu. Parameternya nggak boleh sama. Yang nggak boleh sama itu maksudnya bukanlah namanya. Yang berbeda di sini, meskipun teman-teman ubah namanya jadi gini, nah error ya. Yang disebut berbeda adalah semisal di situ in, yang satunya double. Nah, di sini benar
Ini karena nggak ada yang di bawah fungsi yang sesuai, jadi dia kena titik-titik ini. Nah, di sini nggak salah di sini. Intinya berbeda dia. Jadi dia harus berbeda dengan yang lain. Nah, yang bikin bedanya ya dari parameternya. Atau mungkin kalau mau dicoba gini gimana? Cannot override. Nah, overload. Oh, overload function ya. Jadi kalau dia sudah ada yang nama fungsinya itu digunakan untuk mengembalikan suatu nilai, nggak bisa di overload. Ini overload ya, override ya. Atau ditimpa lah, bikin fungsi yang namanya sama dengan void itu, nggak bisa. Ini contohnya. Kalau yang tiga ini, beda bisa dijalankan gitu. Nah, ini kan kalau teman-teman lihat juga di sini kayak berulang-ulang, ini cout, cout, cout. Teman-teman bisa buat fungsi juga gitu. Semisal di sini apa void out gitu. In A karena kita masih integer-integeran. Berarti cout A n line gitu. Jadi teman-teman bisa ubah jadi result result 2, out result 3. Nah, nggak ada error. Kita coba. Nah, di sini 3, 7, 6 nih. Pas. 3, 7, dan 6. Nah, sudah tepat. Fungsi yang out-nya berjalan dengan baik, fungsi yang di override juga berjalan dengan baik. Lalu ada contoh deklarasi selanjutnya yaitu nilai default gitu. Jadi semisalkan teman-teman punya data kayak pegawai gitu. Pegawai terus ada kayak agenda eh, gaji tambahan gitu. Bonus lah ya. Gaji bonus atau gaji tambahannya. Nah, misalkan itu hanya berlaku kepada ya apalah yang memenuhi kriteria gitu. Nah, ada satu yang maksudnya kebanyakan pada dasarnya semua orang nggak punya apa nggak punya bonus itu bonusnya nol semua. Tetapi ada beberapa yang dapat yaitu yang dia punya variabel tersendiri gitu. Nah, di sini kita buat namanya ada fungsi yang apa nilai parameternya itu ada defaultnya gitu. Jadi bisa aja kita buat namanya tetap bisa sama in A, in B. Lalu di sini semisal bonus berdasarkan dia eh, sudah bekerja selama berapa bulan gitu. In bulan. Nah, biar biar mudah aja karena penamaan variabel juga cukup penting dalam software engineering. In A, in B, in bulan. Wah, kejauhannya. Kayak di sini aja deh. In bulan, oh ya, sama dengan nol. Nah, coba kalau kita out A plus B, terus ditambah, apa, semisal bulan karena faktornya bulan, dikali gope aja deh. Nggak ada error. Ini apa? Kalau ini saya hapus. Nggak ada error. Add redefinition. What? 27. Oh, di sini kan sama-sama tiga variabel ya, maksudnya tiga parameter ya. Jadi dia bertabrakan gitu. Ini bagusnya dihapus saja ini. Jadi gini. No return statement. Oh, jadi kita nggak nge-return apa-apa di sini. Hmm, di voidin aja kayaknya nggak apa-apa ya.
Jangan deh, karena error semua nanti. Berarti return gini ya. Nah, coba jalanin, nggak ada error. Nah, jadi di sini yang nilainya 2, maksudnya parameternya 2, argumen, oh ya, parameter itu sebutan yang di dalam fungsi ini ya, yang di deklarasinya ini. Ada in, lalu namanya, lalu parameter ini. Nah, kalau nilai yang digunakan untuk pemanggilan ini argumen sebutannya. Kalau nggak salah begitu. Teman-teman bisa baca lanjutannya nanti. Harusnya begitu. Ini argumen disebutnya. Kalau di dalam sini disebutnya parameter. Nah, dari sini, dari yang paling atas ya, dari awal kita mainnya. Di sini hanya ada 2 argumen. Dan argumennya itu harus sesuai gitu dengan apa yang kita maksudnya. Kan kita naruh urutannya gini nih. Ada 2 argumen, apa 2 parameter yang nilainya itu nggak punya default gitu. Nilainya harus ada karena nggak ada punya default. Nggak punya default, jadi nilainya harus dimasukin, harus dikirim gitu. Kalau nggak dikirim nanti error. Nilainya harus dikirim. Nah, karena nilainya harus dikirim, ya gini, maksudnya nilai dia nggak ada defaultnya. Nah, yang ada defaultnya itu bisa nggak usah dikirim sesuatu. Jadi meskipun dia argumennya cuma 2, dia tetap menjalankan yang ini. Defaultnya ya karena fungsinya ini parameternya punya nilai default. Nih, tetap 3. Kan 0 nih. 0 ya dikali berapa aja 0. Gitu. Sama yang bawahnya, karena cuma 2 juga argumennya. Lalu yang bawahnya ada 3. Ada 3, yang satu ini untuk nilai A, yang 2 ini untuk nilai B, yang 3 ke nilai bulan. Yang bulan, yang sebelumnya 0 karena dia ditimpa atau kemasukan nilai baru, jadi berubah. Gitu. Jadi 3 kali 500 ditambah 3. Gitu. Ini nilai default. Nah, ya kalau teman-teman nanti udah terbiasa gitu, itu ya rasanya pasti karena berurusan dengan error-error nantinya, ya teman-teman akan memutuskan yang pakai nama yang kalau punya nilai default itu pasti di ujung gitu, di koma terakhir-terakhir gitu. Kalaupun nanti nilai yang punya default tuh lebih dari 1, ya taruh di ujung semua gitu, biar nggak ada terkena error. Misal kalau dihapus nih, cuma 1, nah dia merah-merah. Itu view terlalu sedikit gitu. Karena nilai variabelnya, nah, sini bisa 2. Gitu. Nah, ini dari beberapa tadi ya, kita sudah belajar fungsi yang memberikan apa pengembalian returnnya. Kalau teman-teman mungkin nanti belajar ada kayak fungsi ini yang mengembalikan, ya itu kayak ngirim nilai gitulah. Setelah dioperasikan, nah teman-teman kirim nilainya dari fungsi ke mana di dalam mainnya gitu. Dikirim nilai-nilainya. Nilai-nilainya bergantung dari tipe data dari deklarasinya. Kalau integer maka harus mengembalikan nilai integer gitu. Kalau double misalnya nilai yang koma-koma ya diganti double, atau kalau string ya return string. Beruntungnya kalau C++ itu jadi masih enak karena ya sudah dimodernkan gitu. Beda kalau nanti di C ya itu agak menyiksa untuk melakukan fungsi pengembalian-pengembaliannya gitu ya. Jadi kita belajar tentang yang tidak mengembalikan ya, lalu ada override. Override itu jadi bisa bikin fungsinya namanya sama, tapi yang harus beda adalah parameternya, baik lebih sedikit atau berkurang gitu dari fungsi lainnya yang nilai namanya sama. Lalu kita juga belajar fungsi default ya, yang ada nilai defaultnya nih. Begitu. Nah, ini contoh aplikatifnya. Kayak kita melakukan sesuatu hal yang berulang-ulang, ya udah buat fungsi aja.
gitu. Juga ya dipastikan namanya harus ini biar bukan hanya dalam rangka mempermudah, mempercepat, ya sekaligus mendokumentasi ini codingannya, self documenting jadinya. Jadi biar kalau berinteraksi dengan programmer atau nantinya kalau teman-teman mau nanya gitu kan ya jadi nggak begitu sulit dalam memahami gitu yang baca codingan. Oke, lanjut. Nah, semisal pada pertemuan perulangan kan saya pernah menyinggung tuh kayak konsep perulangan itu ada beberapa gitu. Ada yang pakai sintaks bawaan ya for ya while. Ada juga pakai sebuah logic dari teman-teman mungkin kayak fungsi ini bisa dibuat perulangan juga. Gimana caranya? Nah, semisal ya sederhana lah, misal mau melooping mengoutputkan gitu. Loop itu buat fungsi, misal fungsi loop 10 gitu. Kita buat void karena kita nggak mereturn apa-apa buat void aja loop in n gitu. Nah coba kita cout n gitu. Ini dikomentarin dulu 10. Oh salah, ini mengoutputkan 10. Nah kita kita bisa manggil suatu fungsi di dalam fungsi main, ya berarti kita juga bisa nyoba-nyoba dong, bisa nggak sih manggil ini fungsinya tapi di dalam fungsi itu sendiri gitu. Nah kita coba deh loop. Nah, masukin lagi nih parameternya apa? Nilai N aja. Nggak ada error, coba jalanin. Wah, dia berjalan terus nih. Nggak berhenti-henti. Tuh. Nah, seperti looping pada umumnya, maka ya kita berhasil menjalankan ini secara berulang-ulang. Tetapi dia nggak berhenti-berhenti. Maka kita perlukan kondisi itu. Kondisi berhentinya dan pengubahnya gitu kan. Pengubahnya nilai N, lalu kondisi kapan dia harus berhenti gitu. Misalkan kita letakkan kondisi dia berhenti kalau N-nya itu udah 0 gitu. Kita return nih. Nah, di sini kita mengembalikannya nilainya N-1. Karena kita mau ngutputin dari dari nilai N lalu ya turun gitu. Decrement sebanyak 1 gitu. Nah, bisa. 10, 9, 8. Nah, pasan ini looping biasa. Jadi nanti teman-teman kalau masuk ke bahasa pemrograman fungsional gitu ya, saya nggak tahu apa itu bahasa pemrograman begitu. Jadi dia loopingnya harus pakai fungsi gitu. Nggak ada apa sintaks for, sintaks while, do while. Udah itu sintaks itu. Dia harus pakai fungsi loopingnya. Jadi gini, seperti konsep looping atau perulangan pada umumnya ya kita perlukan kondisi untuk berhenti, perlukan kondisi pengubahnya, dan perlu nilai awalnya gitu. Nah, yang kayak gini nanti masuk ke cabang pembelajaran baru nih di dalam fungsi. Disebutnya adalah rekursif. Gitu. Lanjut ke slide. Nah, rekursif. Rekursif adalah suatu proses dari sebuah fungsi yang dapat memanggil dirinya sendiri gitu secara berulang-ulang. Berbeda dengan fungsi atau prosedur yang mana keduanya hanya bisa dilakukan pemanggilan dari fungsi atau prosedur lain. Nah, rekursif ini manggil dari fungsinya sendiri. Gitu. Nah, ini akan berjalan ya sampai sebuah kondisi terpenuhi gitu. Ya supaya nggak terjadi infinite loop gitu. Kalau dia bergerak terus itu kan terlalu banyak. Padahal hasil yang diinginkan nggak seperti itu. Nah, fungsi rekursif ini salah satu teknik pemrograman yang cukup penting nantinya. Kalau teman-teman udah masuk ke cabang kan kompetitif programming, masuk ke suatu paradigma atau apa brute force lah atau dynamic programming, graph dan lain-lain. Nah, teman-teman mungkin akan cukup sering nantinya bertemu dengan sebuah pemanggilan fungsi sendiri gitu. Fungsi yang memanggilkan dirinya sendiri gitu.
Jadi di mana dalam beberapa kasus menggunakan fungsi rekursif akan jauh lebih mudah gitu. Selain prosesnya itu jadi lebih cepat dan efisien, ya hanya membutuhkan space memory yang cukup hanya saja ini drawback ya atau downside-nya. Hanya saja akan membutuhkan space memory yang cukup banyak gitu. Karena proses iterasi dari bagian fungsi tersebut akan dipanggil secara terus-menerus. Ya, begitu. Ini contohnya faktorial. Ya, kalau teman-teman sudah pernah belajar gitu ya, saat di SMA dulu, nilai faktorial adalah perkalian dari nilai 1 hingga nilai n gitu. Jadi kalau disebutnya 5 faktorial, ya berarti dia perkalian dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita bisa aja pakai looping biasa gitu kan, dari 1 hingga n gitu. Nah, kita juga tapi bisa pakai fungsi ini, long in di sini ya. Tipe datanya. Biasanya long-long di sini. Jadi coba-coba aja. Kalau long-long bisa apa enggak, long in bisa apa enggak. Ini contoh dari pass by apa gitu ya. Fungsi apa pendeklarasiannya dideklarasiin dulu, tapi badan kodenya di bawah main gitu. Ini kondisinya kalau dia sama dengan 1 ya kembalikan nilai A-nya, kalau enggak kembalikan ini. Coba kita buat dalam kode editor ya. Faktorial ya. Kita perlu, oke kita buat variabel aja. Faktorial gitu. Fact sebanyak 10 misal. Kalau ada in, jangan. Karena faktorial itu nilainya cepat membesar, kita buat long long. Long fact in n. If n sama dengan 0, return 1. Misal nih, kita buat C buat ini. Kalau enggak, berarti return A atau n dikali F n-1. Nah, nggak ada error. Kita coba outputkan ini. Oke. Ini outputnya ya, berjalan dengan baik. Kalau nggak nyambung, outputnya bisa begitu, kita coba pakai looping deh ya, di bawah ini. In faktorial 1 lagi ya. 1 dikali sama dengan I gitu. Diututkan, nah hasilnya sama. Hasilnya sama berarti kodeannya benar. Gitu ya. Sini salah contoh fungsi rekursifnya. Fact, kita manggil fungsinya, lalu kita jalanin, mengembalikan dengan tipe data long long atau integer dengan nilai yang sangat besar gitu. Kita kasih kondisi dulu, kalau nilainya sama dengan 0, berarti kembalikan aja nilai 1. Kalau enggak, ya kembalikan nilai ini. Nah, untuk biar mudahnya teman-teman bisa coba oret-oret tangan gitu, pakai kertas itu dicoba. Kalau 10 berarti dia akan masuk ke sini nih, ke else. Nah, dia berarti return 10 dikali 10 dikurang 1, 9. Manggil lagi ke dalam 9, 9 ke sini. Nah, manggil lagi ke dalam 8, 8 ke sini. Coba aja gitu pakai tulis tangan gitu. Dicoba dengan nilai yang jangan terlalu besar biar nggak terlalu banyak oret-oret. Nah, di sini juga bisa kita running atau kita refactoring ya, atau kita benerin gitu bahasanya. Jadi ya kalau kita pakai if dulu mas ya, kalau n-nya sama dengan 0 ya return 1. Kalau nggak return 1 berarti return n dikali n-1.
Oke, nggak ada error. Jalanin. Nah, hasilnya sama. Kok bisa begitu gitu. Jadi di suatu fungsi juga ini ya, suatu pengetahuan lagi. Kalau sudah menyentuh return gitu dari suatu fungsi, berarti dia langsung secara paksa memberhentikan gitu fungsinya. Yang berarti kita sudah dapat jawaban gitu lah bahasanya. Kan fungsinya itu ada untuk dapetin jawaban gitu. Ya secara kasarnya gitu ya. Nah, kita udah dapat jawaban, udah nge-return. Berarti dia memberhentikan, bukan memberhentikan dari fungsi saat itu gitu. Nah, kalau dia nggak nol, berarti dia jalan yang ini. Saat nanti satu kan dia nggak manggil fungsi lagi nih. Makanya tadi saya bilang kayak dicoba aja pakai coret-coret tangan gitu biar mudah. Terus juga ya kayak nyobain latihan-latihan fungsi lainnya gitu. Kalau nemu soal yang cukup mudah dalam di bayangan teman-teman dalam mengerjakan ya coba coret tangan aja gitu. Biar biar lebih jelas itu. Biar nggak pusing, biar nggak terlalu banyak abstraknya gitu kan. Kalau terlalu banyak dibayangin nanti ya pusing sendiri. Ini returnnya. Ada juga cara lain. Ini kita disebut dengan ternary operator ya. Ini juga pengetahuan lain. Jadi kalau n-nya sama dengan 0, maka hitung 1. Kalau enggak, ini dicoba ya, karena belum tahu juga. Kita komentar dulu. Nah, hasilnya sama lagi. Nah, cukup keren di sini ada banyak cara, tapi hasilnya sama gitu. Nah, di sini kan tujuan, bukan tujuan sih. Di sini juga keuntungan dari ya competitive programming ya biar mendukung atau mengarahkan kita tuh biar nggak ke satu solusi doang gitu. Jadi solusinya bisa aja ada banyak dan ada yang lebih baik, ada yang lebih apa sih, ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Ada yang ngabisin memori banyak, ada yang memorinya lebih sedikit. Ada yang lebih mudah dipahami, ada yang lebih sulit dipahami. Gitu. Meskipun ini kayak mungkin teman-teman, wih, ini mah satu baris kode aja mah, ya udah gini aja terus, ya nggak apa-apa gitu. Tapi nanti kalau mungkin nemu permasalahan yang lebih kompleks, bisa jadi malah yang nulis banyak-banyak gini yang lebih baik gitu dalam segi performa. Juga kan kode editor sekarang kan ya pakai IntelliSense sih kan. Return bisa ini apa pokoknya bisa langsung tap tap atau enter terus-terusan jadi nggak begitu lelah gitu. Kecuali kalau teman-teman mau ngodingnya di Notepad gitu kan itu berbeda. Nah begini, ini bisa. Namanya ternary operator di sini pakai tanda tanya ya. Kalau mau saya jelaskan itu kayak biar biar mudah atau teman-teman bisa nyari nanti kasih komentar deh. Ternary operator gitu. Ini masuk ke cabang pengetahuan percabangan atau kondisional ya, kondisi gitu. Jadi kayak di if ya, yang bacanya sama dengan yang kayak if ini. Kalau n-nya sama dengan 0, maksudnya apakah n-nya sama dengan 0? Ditanya dulu. Kalau dalam bahasa manusia, apakah n-nya sama dengan 0? Kalau iya, 1. Karena return berarti balikin 1. Kalau enggak, berarti opsi lainnya. Nih. Ya beginilah. Bentuknya begini. Teman-teman bisa nyoba-nyoba lagi nanti dalam bentuk atau dalam pengembalian yang lain ininya. Ini ternary operator. Apalagi. Ya itu kayaknya dari ini ya. Untuk si rekursif ini. Dan juga contoh-contoh dari bagaimana dalam returnnya nih. Tergantung teman-teman nanti yang memakai yang mana. Mau dalam CP, mau dalam software engineering ya bergantung juga dari performanya setelah menjalankannya gitu. Jadi juga sebagai keuntungan programmer ya bisa pendapat atau tahu hasilnya dulu karena kita bisa run dulu ya kan. Ada error apa enggak atau ada bugnya atau enggak kalaupun dia berhasil berjalan gitu. Kita maunya dia ngembaliin nilainya begini tetapi kok salah.
atau mungkin saat nilainya mungkin positif hasilnya benar, tapi saat negatif kok hasilnya salah gitu. Sama kayak faktorial ini. Faktorial ini kalau nilainya negatif dia nggak begini operasinya. Walaupun dalam matematisnya sendiri saya kurang tahu faktorial negatif itu ada apa enggak. Begini, ini rekursi. Iya udah. Ini faktor faktorialnya. Ya sudah dalam bahasan fungsi itu aja sih. Fungsi-fungsi ya mengembalikannya, void, atau pakai tipe data, returnnya apa, integer, double, string. Kalau objek itu di C++ saya kurang tahu ada nggak pengembalian objek, kayaknya ada ya. Ya kalau teman-teman dari Java itu kan atau Python itu JavaScript mungkin sering mainan objek. Kalau di C++ sih kayaknya bakal jarang mainan objek ya. Apalagi di competitive programming. Mainan kelas itu kayaknya jarang. Tapi itu pengetahuan yang bagus dan ya justru kayaknya penting gitu. Karena nanti kalau teman-teman mungkin interview itu nggak apa, maksudnya ngerjain soal-soal dari interview gitu, mungkin buka website apa, itu kebanyakan ya suruh buat solusinya dalam kelas gitu. Buatkan saya kelas yang memberikan sebuah solusi begini-begini. Gitu. Nah ini ternary operator juga nih keuntungan kayak di bahasa pemrograman lain juga ada. Walaupun bentuknya bisa jadi nggak begini, tapi konsepnya sama. Atau nanti kalau dari JavaScript itu kayak ada null coalition gitu kalau nggak salah. Di C++ ini ada nilai nol. Pokoknya nanti ada null coalition ya sedikit pengetahuan aja. Jadi dia tanda tanyanya 2. Lalu di sini berarti n dikali misal ya misal. Nah di sini bacanya adalah apakah nilai n ini nol gitu. Nilai n ini nol apa enggak? Kalau nol berarti dibalikin nah ini. Oh, berarti ini jangan ya. Oh enggak. Maksudnya ya, kalau di sini ini n-nya nol, nol itu nilainya enggak ada. Bukan kosong, maksudnya bukan string kosong, bukan nilai integer nol, bukan double 0,000, enggak gitu. Atau nilai array yang enggak ada, atau nilai array yang kosong itu bukan. Maksudnya ya benar-benar enggak ada nilai gitu. Nol pokoknya. Kalau mau biar mudahnya mungkin di mainan ranah database mungkin gitu ya. Karena database nanti sering ketemu nilai nol nol atau pembahasan apa itu nol 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 gitu lah. Gitu. Cara bacanya adalah apakah n ini nol? Kalau dia nol berarti pakai yang ini. Kalau dia bukan nol, dia berarti pakai yang di sini. Nah, itu kayak agak aneh gitu bacanya. Ya mirip-mirip dengan yang inilah, cuma lebih sederhana itu. Dan di sini karena namanya sendiri null coalition operator apa-apa gitu. Ya dia harus nol. Maksudnya dalam operasi yang kayak bakal ada nilai nol. Nah, kalau dia nggak ada urusan sama nol, ya ini nggak berjalan dengan benar. Salah. Ya ini pengetahuan aja. Ada yang pakai kayak gini, ada yang kayak gini. Gitu. Tapi kalau di C++ ini nggak ada. Nah, itu tadi sedikit pembelajaran dari tentang fungsi ya. Fungsi dengan void, fungsi dengan pengembalian, fungsi eh, apa cara mendeklarasinya ya, ada yang dideklarasiin dulu tapi body function atau badan fungsinya di bawah belakangan gitu sebutannya. Ada juga kita mengoverride fungsi jadi namanya bisa sama tapi isinya bisa beda. Ada juga fungsi dengan nilai default ya, jadi nilainya itu nanti berlaku ke semua pemanggilan, tapi kalau nilainya berbeda jadi tinggal timpa aja gitu. Jadi nilainya nanti berbeda. Gak usah pakai kondisi, gak usah pakai if bisa. Lalu kita juga belajar fungsi rekursif ya. Fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Gitu.
Tapi di sini harus pakai kondisi nih. Nah, ini contohnya. Udah, itu aja. Bagaimana dari teman-teman sekalian? Apakah ada pertanyaan? Ayo, silakan. Eh, jika ada pertanyaan, silakan ditanyain ke Kandikanya langsung ya. Oh iya, mau ngasih tahu teman-teman, sekalian nunggu, sekalian kalian apa? Ingin sekalian kalian ingin memikirkan apa yang ingin ditanyakan. Ini saya kasih link feedbacknya, tolong diisi ya. Makasih. Ya, bagaimana dari teman-teman? Apakah ada pertanyaan berkaitan dengan fungsi pembelajaran pada pertemuan ini atau dari pertemuan sebelum-sebelumnya atau bahkan di luar dari pertemuan itu nggak apa-apa. Nampaknya tak ada pertanyaan ya. Cukup jelas sepertinya untuk teman-teman. Iya Kak, mungkin cukup jelas. Ya, baiklah itu saja dari pembahasan materi dari saya ya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Kak Andika udah ngajarin banyak ya tentang CP ini dari minggu pertama sampai minggu sekarang. Saya kasih waktu sampai 20.30, tolong diisi feedback week for CP 23-nya ini ya. Yang udah saya kasih di kolom chat. Makasih. Oke teman-teman, sekarang udah jam 20.30. Boleh tolong dinyalakan on cam-nya biar kita mau sesi foto. Makasih. Tolong ya on cam on cam. Ayo ayo yang belum on cam, ditunggu on cam-nya.
Ayo, udah. Ada lagi yang mau on game? Oke, udah ya. Ayo, 1, 2, 3. Dah. Oke, makasih teman-teman yang udah hadir di sini. Semoga ilmu yang dikasih oleh Kak Andika bisa dipakai di kemudian hari. Amin. Oke, saya tutup ya rapat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang udah datang. Kasih Kak Andika materinya, mau kasih Kak Givi. Jika Kak Guntur nggak tahu, belum datang.